Kembali lagi bersama channel Adan Dusimi cuy. Pada video ini mungkin saya tidak akan melakukan ekspor ya, karena saya sekarang lagi tidak di rumah. Saya ingin membahas sebuah berita-berita menarik yang ada di dunia internasional yang mungkin belum Anda ketahui. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah cerita yang sangat menarik untuk Anda lihat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Lorenzo Giriat, pembunuh cerdik yang lihai menyembunyikan barang bukti. Dalam setiap kasus pembunuhan mungkin selalu akan ada saksi, TKP, dan mungkin barang bukti ya untuk melanjutkan sidik. Dalam cerita ini sangat menarik cuy. Ini pembunuhan ini sangat pintar sekali ya. Mungkin IQ-nya mungkin di atas rata-rata ya. Setiap kali dia membunuh ya, dia itu selalu menyembunyikan barang bukti itu secara transparan cuy, sampai pihak FBI untuk menyelidiki kasus ini pun sangat susah, sangat sulit banget ya. Lorenzo Giriat dikenal kerap melecehkan wanita sejak kecil. Lorenzo Giriat membunuh berantai asal Amerika Serikat, selalu menajarkan PSK atau pelacur untuk korbannya. Bahkan selama aksinya tak sedikit media lokal AS menyembunyikan kasus sebagai The Kansas City Strangler. Pihak kepolisian menduga coy bahwa Lorenzo sebagai pembunuh dimulai tahun 1977 hingga tahun 1993. Berdasarkan laporan Killers Cloud, pelaku terkonfirmasi pembunuh 13 korban, dan kebanyakan adalah wanita dan anak di bawah umur. Riwayat pelaku pun diketahui bahwa dirinya merupakan mantan pengawas dari perusahaan pengelola sampah. Perusahaan ini seperti mengelola sampah yang mungkin untuk didaur ulang cuy ya. Sekali cuy, dalam berita ini pihak tak merilis resmi secara spesifik tempat tinggal pelaku ini. Di sisi lain, dalam kasus pembunuhan The Kansas City Strangler ini punya ciri khasnya sendiri, yakni korbannya selalu ditemukan tanpa sepatu dan dibuang di tempat terpencil di wilayah Kansas City, Amerika Serikat. Bahkan sebagian PSK atau pelacur tersebut yang menjadi korban, terdapat handuk yang sengaja dibekap di dalam mulut korban itu cuy. Tim penyidik juga menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan korban banyak ditemukan luka jeretan di leher, yang mengindikasikan bahwa pelaku selalu membunuh korban dengan cara mencekik hingga tewas. Sebenarnya Lorenzo Giriat ini ya coy beberapa kali menjalani hukumannya pidana terkait kekerasan anak di bawah umur ini. Namun upaya menjerat pelaku ke sel tahanan itu sangat sulit coy. Bukti-bukti yang kuat pun raib, tidak ada hasil yang memuaskan untuk diselidiki dan berakhir tanpa kejelasan tertentu. Baru pada tahun 1974 Lorenzo berhasil dihukum karena mendapati membunuh korban bernama Sheila Ingold. Upaya pembunuhan kasus The Kansas City Strangler ini pun terbilang sangat sulit cuy. Pasalnya pelaku selalu memperhatikan secara detail dari semua tindakan kriminalnya ini. Tim penyidik baru berhasil meringkus Lorenzo saat lab tes DNA berhasil menghubungkan semua barang bukti dari 13 korban yang ada dengan sisa darah-darah pelaku yang tertinggal di jasad korban cuy ya. Saat semua bukti mengarah kepadanya, kepada Lorenzo Giriat ini ya cuy, pelaku hanya bisa pasrah. Lorenzo tertangkap pada 18 April 2004 di saat usianya genap 35 tahun. Akibat ulahnya, pengadilan setempat memvonis penjara seumur hidup terhadap Lorenzo Giriat ini cuy. Pada jaminan bebas sama sekali. Saat Giriat disidang, jaksa pada tanggal 17 April mendakwa Giriat dengan 10 tuduhan
pembunuhan tingkat pertama, dan 2 pembunuhan besar-besaran. Sehubungan dengan kematian 11 pelacur atau PSK ini ya cuy. Dan 1 korbannya itu adalah wanita dengan gangguan jiwa. Semua dicekik cuy, hingga tewas tanpa ada yang tersisa. 11 diantaranya dilecehkan secara seksual. 9 diantaranya ditemukan dengan keadaan telanjang. Banyak mayat yang berpose saat ditemukan ya cuy dalam kasus ini. 6 korban lainnya memiliki barang-barang yang dikaitkan di leher mereka. Barang-barang itu termasuk tali sepatu, kabel listrik, dan pakaian korban. Pembunuh itu ya cuy, nampaknya itu dia itu saat ingin melakukan pembunuhan itu selalu menggunakan apapun yang bisa untuk membunuh korbannya tersebut cuy. Kan ngeri kan? Pada akhirnya dalam kasus ini, seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Girdiat.